Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini saya akan share beberapa hal yang berhubungan dengan pemberkasan P3K tahap 1 yang sekarang ya. Jadi insya Allah nanti juga ini bisa jadi referensi untuk teman-teman yang eh, lulus di tahap 2 jika sudah pemberkasan nanti. Di sini saya akan bahas beberapa pertanyaan-pertanyaan penting yang insya Allah mungkin nanti bisa teman-teman ambil referensi dari saya. Saya juga jawab ini berdasarkan kemampuan saya, pengetahuan saya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share biar lebih manfaat ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertamanya adalah apakah pengisian DRH ya, khususnya kali ini khususnya kita akan membahas tentang tata cara pengisian DRH ya teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah di DRH itu wajib diisi pengalaman kerja ya? Kalau jawaban saya itu tidak wajib ya, bisa diisi, bisa juga tidak diisi. Kemudian pertanyaan kedua, kalaupun diisi, misalnya pengalaman kerjanya diisi, apakah diisi mulai tahun pertama sampai tahun terakhir atau hanya tahun pertama dan tahun terakhir saja? Kalaupun memang diisi, sebaiknya diisi semua ya, mulai tahun pertama, kedua, ketiga sampai tahun terakhir. Itu lebih amannya ya, lebih enak kalau diisi semua ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tolong info dari Bapak Ibu Guru, apa penanggalan berkas sebelum ada pengumuman kelulusan dari BKD PSDM tidak jadi masalah? Ya, sebaiknya jangan dulu terlalu buru-buru ya, sebelum ada pengumuman resmi dari BKD PSDM itu. Ya, jangan sampai nanti tanggalnya sudah kadaluarsa. Beda kalau teman-teman mau ngurus dulu SKCK-nya. SKCK itu tidak masalah saya pikir. Biar sekarang yang tahap 2 ini bisa ngurus SKCK sekarang ya. Karena dia jangka waktunya 6 bulan baru kadaluarsa. Untuk yang lain-lain saya kurang paham ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu tentang biaya bebas nafsa ya, atau dan biaya keterangan sehat dari dokter itu biayanya semuanya berapa ya. Jadi kalau biaya bebas nafsa itu beda-beda ya teman-teman. Karena di kabupaten saya sendiri ini dia agak mahal, sekitar 950.000. Sedangkan di sebelah kabupaten saya itu dia rumah sakitnya ngasih 750.000. Jadi kebanyakan teman-teman yang urus bebas nafsa itu rata-rata keluar ke kabupaten sebelah karena lebih murah, beda 200.000 ya, 750. Sedangkan di kabupaten saya sendiri itu 950. Makanya banyak yang keluar dari kabupaten saya untuk ngurus ya. Kebetulan kami tetangga kabupaten, jadi tidak terlalu jauh ya teman-teman. Lumayan 200.000 ya, hemat 200.000. Selanjutnya nih Bapak dan Ibu Guru, ini fotonya di DRH, ditempel setelah di print atau ditempel hasil scan baru di print. Ini banyak teman-teman yang belum paham. Katanya di DRH itu apakah fotonya ditempel setelah di print atau di print dulu baru ditempel kemudian di scan lagi baru di print lagi. Ya,
Sebenarnya foto yang ada di DRH itu otomatis ya teman-teman, dia otomatis muncul nanti sesuai dengan foto yang kita upload pada saat pendaftaran. Jadi tidak usah bingung akan hal ini ya. Jadi otomatis terbaca di sistem nanti ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Pak mau tanya apakah harus upload scan legalisir ijazah SD sampai SMA yang terbaru juga? Ya, jawabannya adalah honor hanya nomor ijazah saja ya, tidak perlu diupload legalisir ijazah SD sampai SMA. Tanggal, nomor ijazah, kemudian tanggal, kemudian nama yang tertanda saja. Itu dia jawabannya. Selanjutnya ada apa nih, Pak, dokumen ijazah SD sampai S1 apa harus dilegalisir ya? Sudah dijawab tadi ya. Maaf bertanya, bagaimana waktu pengisian data saudara, NIK dan nomor KK tidak ditemukan? Apa boleh dikosongkan saja? Mohon penjelasannya ya. Jadi kalau kebetulan teman-teman mengisi data atau NIK teman-teman di kolom NIK itu dan data tidak ditemukan, Bapak Ibu guru boleh dikosongkan saja, cukup diisi dengan angka 0 saja ya. 0 ya, 0. Seperti itu. Selanjutnya, jika anak belum punya NIK karena masih balita, apa dimasukkan juga? Ya tergantung, kalau memang anak teman-teman belum masuk ke ini, ke kakak teman-teman belum punya NIK, ya saya pikir tidak usah dimasukkan. Tapi kalau memang sudah ada di NIK, saya pikir sudah ada di kakak, harusnya dicantumkan ya, seperti itu. Selanjutnya, yang masih bujangan di riwayat keluarganya bagaimana, Min? Yang masih bujangan di riwayat keluarga bagaimana? Kalau masih bujangan tidak perlu diisi karena tidak ada data di situ ya. Karena setiap pengisian di SSCN itu dia sinkron langsung sama Capil ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pak, yang bukti upload pengalaman kerja apakah harus minta ke dinas pendidikan setempat? Yang bukti upload pengalaman kerja apakah harus minta ke dinas pendidikan setempat? Ya. Jadi untuk pertanyaan itu tidak ada ketentuan sebenarnya, namun kalau daerah kami diberi dari dinas ya. Ada daerah yang lain cukup dari sekolah atau yang honor di yayasan juga ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi sebenarnya itu tidak masalah apakah itu ya pengalaman yang awal tadi apakah perlu diisi atau tidak ya, tidak wajib. Kemudian apakah SK-nya itu harus dari bukti dari bupati dan gubernur dan sebagainya. Biar SK sekolah juga sebenarnya bisa ya, karena dia ya kepala sekolah itu termasuk pejabat yang berwenang di situ ya teman-teman. Semoga dipahami. Kalau ada SK dinas juga bagus juga, tapi SK sekolah juga bisa dipakai ya, biar tidak terlalu pusing. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share. Jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan teman-teman berkomentar pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang ada di video. Silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab semampu saya ya, semampu saya teman-teman, sepemahaman saya, insyaallah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.